Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya banggakan, yang baik hati dan tidak sombong. Kita kembali lagi di channel Trading is One. Kali ini kita akan membahas tadi case terkait market session yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman semua. Ini sudah saya siapkan ya, bagaimana cara trading di setiap sesi, baik sesi Asia, sesi London, dan juga sesi New York. Yang rencana malam ini akan ada news yang ditunggu-tunggu juga, high impact ya tentunya, CPI. Bagaimana hasilnya tetap kita ikuti saja, karena di sesi New York itu sendiri yang saya sampaikan di pembahasan video sebelumnya lebih konsisten kepada news atau berita-berita penting lainnya. Untuk itu sambil kita menunggu jam 8 ya, ini jam 7.55, kita tunggu jam 8 untuk persiapan masuk di sesi New York. Yang kita lihat di sini ini adalah sesi Asia yang sudah saya siapkan buat teman-teman juga, nanti bagaimana cara entry-nya, dan juga ini sesi di London. Sambil menunggu ya, sambil menunggu jam 8 bagaimana cara entry-nya, kita lihat dulu bagaimana cara saya setup di sesi Asia dan sesi London pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Let's go. Oke, kita akan memasuki di sesi New York. Yang akan kita lakukan sesi New York yang utama adalah kita konsisten kepada news, berita apapun itu tetap kita konsisten di situ, hasilnya apapun tetap kita ikuti, tetapi tidak lupa juga kita harus menyiapkan beberapa teknikal di sesi New York, tetap menggunakan strategi apapun itu, baik support resisten, baik supply and demand, order block, atau mungkin strategi yang lainnya yang menurut kalian nyaman. Oke, seperti yang kita lihat di sini, kecenderungan saya lebih secara teknikal ya. Secara teknikal saya biasanya karena biris, jadi saya lebih memilih untuk entry sell. Oke, yang pertama saya lakukan adalah di sesi ini saya hidupkan dulu untuk Asian ringnya. Kalian lihat di sini, ini sesi Asia dan ini sesi London. Kita akan memasuki sesi New York. Untuk secara teknikal yang biasa saya gunakan adalah di high ya, yang utama high atau low. Pada hari ini mana dulu yang terbreak atau mungkin belum terbreak ya, sebagai contoh yang sini ini sesi Asia, kemudian ini sesi London, tetapi sesi London tidak mampu break di sesi Asia, berarti ini bisa kita artikan menjadi value swing atau bisa menjadi penerusan turun atau biris, jadi value swing ya. Kemudian kita lihat di sini ada break obstructor, terus kemudian
kita lihat di bawah sini juga ada break obstructor juga. Kalau secara garis besar ini di low Asia ya, low Asia ini walaupun sudah terbreak, tetapi ini belum saya namakan sebagai BOSS sebenarnya. Ini saya hilangkan saja, kita aja ya, karena BOSS, salah satu BOSS dirinya itu harus terbreak 2 kali, walaupun mungkin di time frame 1 menit kita lihat sudah 2 ya, sudah 2 ini. Oke, kalau kita pakai time frame 1 menit memang ini sudah menjadi BOSS karena sudah 2 kali terbreak. Oke, ini bisa kita katakan BOSS kalau kita menggunakan di time frame yang 1 menit. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari titik entry kita, karena ini sudah terbreak high, kemudian terbreak low, lalu tinggal kita menunggu di area atas untuk kita jadikan entry sell. Dimana entry sell? Cari area-area FEG yang belum tertutup. Di sini yang belum tertutup adalah di area ini ya, ini bisa menjadi apa namanya, order block atau supply. Kemudian yang di area sini ini juga sudah, tetapi sudah ditutup oleh area ini. Nah, saya akan melakukan entry di area sekitar ini, udah jam 8. Oke, jam 8 kita langsung aja, ini tidak usah menggunakan pending karena ini begitu cepat ya pergerakannya. Oke, kita tunggu dia agak naik ke atas dulu baru kita entry. Mudah-mudahan sebelum jam 8:30 sudah kelar entry kita. Oke, kita langsung aja entry di sini ya. Untuk SL-nya saya lebihkan di atas high Asia sekitar segini. Oke, ini sekitar saya buat 40 pip. Oke, kita turunnya juga 40 pip, 1:1. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke teman-teman, ternyata kita dibantu oleh News. Kita sudah TP di sini ya, dibantu oleh News panjang sekali 1 menit. Oke, kita lihat hasilnya dulu untuk newsnya. Sesuai yang diharapkan. Oke, mungkin masih ada kelanjutan untuk turun. Oke ya teman-teman ya, itu ini kita sebagai pembelajaran di market session. Jadi bagaimana cara saya menerapkan teknik-teknik atau mungkin trik di dalam setiap sesi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini kita abaikan aja, biarkan dia berjalan. Ini sungguh menyenangkan ini. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk yang di pembelajaran untuk yang di sesi Asia dulu ya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut lagi karena di pembahasan sebelumnya sudah saya bahas. Oke, kita memakai time frame 15. Ini goal ya, goal. Oke, kenapa saya ambil entry di sini? Entry di sini dengan posisi ya, sniper ya, paling kecil di sini ya. Oke, begini kita buka untuk indikator Asian Ring sessionnya. Oke, ya kelihatan ya. Nah, yang saya sampaikan sebelumnya yang perlu diperhatikan sebelum sesi Asia bergerak, teman-teman harus memperhatikan sesudah sesi New York ya, sesudah sesi New York bergerak sini, kemudian sebenarnya masih ada sesi namanya sesi Sydney. Untuk selesai waktu hari kemarin itu kan jam 5, jadi sekitar di posisi
ini di posisi ini akhir. Oke ya, ini akhir harga kemarin, kemudian masuk jam 6 pagi ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita mencari dulu, karena saya menggunakan indikator ASEAN Ring ini untuk memudahkan saya untuk melihat bagaimana cara saya setup. Di sini kita tentukan dulu high dan low nya ya, high low, kemudian kita cari middle nya. Saya biasanya menggunakan gun pop di sini untuk high nya, ini yang sudah ada high nya, kemudian low nya yang ini. Oke, kita panjangkan, tarik. Nah, kita cari 50%, jadi ini bisa dibilang premium dan diskon ya teman-teman ya. Di atas ini premium, di bawah ini adalah diskon. Kemudian harga bergerak jam 6 sudah bergerak, harga di area premium, jadi di atas 50% ya. Berarti kecenderungan kita adalah naik. Jika harga ini ke bawah, ke area diskon, berarti intinya kita cari sell. Karena ini harga bergerak ke atas, kita cari buy. Cari buy di mana? Yang sudah saya tentukan. Ini tidak ada trik atau apapun, tidak ada metode apapun. Yang saya gunakan hanya metode di supply and demand atau order block ya. Di sini ada area harga bergerak. Di sini ada area yang masih belum tertutup untuk FIG ya. Untuk ketidakseimbangan ini kecil ya. Area di sini. Kemudian di sini ada area demand, tetapi di sini imbalannya sudah tidak ada, FIG nya sudah tidak ada, makanya saya mempergunakan di area FIG yang ini. Kita tunggu ya. Saya bisa eksekusi langsung, bisa memakai pending order. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja ya, sudah melihat area seperti ini ada area ke atas, kita cari area FIG, kemudian kita pasang pending order seperti yang saya contohkan tadi ya, seperti itu. Kemudian harga sesuai dengan yang saya harapkan. Ini saya menggunakan SL nya 15 pip dan TP nya 30 pip. Karena apa? Pergerakan yang kita tahu, pergerakan di sesi Asia hanya merupakan akumulasi. Tetapi pada hari ini sesi Asia tidak membentuk konsolidasi atau sideways ya. Ini kan harga bergerak terus naik ke atas ya. Bisa dipahami ya untuk cara-caranya, teknik untuk kita entry bagaimana, terus kemudian setup. Tidak ada yang khusus, hanya mengandalkan middle after New York ya. Oke, ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan besok dicoba, kalau yang menonton pada malam hari ini besok dicoba. Jika harga ya, intinya jika harga bergerak masih di area keseimbangan ini sampai sesi Asia buka, lebih baik teman-teman tinggalkan saja, karena kita tidak tahu pergerakannya arah kemana gitu ya. Tetapi kalau dah cenderungannya dia ada naik di atas premium atau di bawah di diskon, ini cenderungannya bisa kita lihat. Oke ya, ciri-cirinya seperti itu. Oke, untuk yang di sesi London, untuk yang di wow untuk yang di sesi London, oke, kenapa saya mengambil entry di sini nih? Saya mencari sell di sini ya. Saya mencari sell di sini karena satu, setelah sesi Asia berakhir, ini masih ada jeda dari jam 2 sampai jam 3, masih ada jeda. Jeda ini sudah memasuki di area middle Asia. Ini ya, sudah masuki, berarti secara keseluruhan saya lebih mencari area sell. Kenapa area sell? Yang pertama, jika kita menunggu selama 1 jam, kita menunggu sesi London buka dengan jarak ini sekitar 40 pip, kemungkinan ya lama sekali untuk dijangkaunya, lama sekali. Itu maksudnya kita mencari entry seperti yang ada di Asia tadi. Ada FIG, terus kemudian ada area supply and demand atau order block atau apa gitu ya. Di sini kan ada area FIG yang belum tertutup ya. Saya akan biar teman-teman jelas. Nah, sini ada area FIG yang belum tertutup. Ini kan area supply ya, area supply sini besar ini. Nah, kemudian ini ada FIG,
saya memasang order limit sell di sini. Saya ambil 40 pip dan untuk SL-nya saya lebihkan di atas high Asia. Fungsinya apa? Jika harga melewati high Asia, berarti kemungkinan ini akan valid walaupun akan cenderungannya bisa semacam turtle soup, mengambil liquidity yang ada di Asia kemudian turun. Tetapi setelah kita saya setup di sini, ternyata ini tidak terjadi break, tetapi terjadi value swing atau SMS. Kalau teman-teman kenal, terjadi value swing. Yang intinya apa value swing ini? Intinya bahwa pergerakan harga masih akan melanjutkan, akan terjadi sebuah pembalikan, ya, akan terjadi sebuah pembalikan. Jika ini memang harganya naik ke atas, bisa kemungkinan ini sudah break, tinggal nunggu breakout saja baru kemudian naik. Ini karena jadi value swing, berarti ini akan terjadi sebuah pembalikan. Oke, saya ambil entry di area ini, ya, teman-teman lihat ya. Ternyata belum mampu sekitar ini. Kalau kita dapat sekitar ada berapa pip ini? 30 pip dapat ini, 30, kita ambil 30 pip ya. Tapi kita ambil 40 pip sebagai contoh. Jadi saya harus memberikan informasi kepada teman-teman yang real. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya berikan materi harus saya berikan juga kepada teman-teman real apa adanya. Itu ya, paham ya? Oke, ternyata ini bukan scalping. Ternyata TP di jam berapa ini? Di jam 6 ya, tapi tidak apa-apa. Oke, ini tidak saya close manual, saya sesuaikan dengan TP saja. Oke, untuk yang di sesi New York, teman-teman sudah tahu ya caranya tadi yang saya sampaikan tadi. Sesi New York kecenderungannya konsisten lebih pada news atau berita-berita atau sentimen pasar. Kita harus mengikuti area itu dan juga harus menggunakan teknikal. Tadi teknikal sudah saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana teknikalnya. Tadi kita sudah melihat ini value swing. Jadi kemungkinan bila tidak ada news atau berita atau apa, kemungkinan akan melanjutkan penurunan ya, dengan konsekuensi retracement-nya seperti itu. Dan oke, kita lihat di time frame 15 ini udah break. Ini menjadi bos. Oke, terus kemudian di bawah ini juga sudah terbreak menjadi bos ya. Ini seperti strategi EFC atau mungkin teman-teman kenal ada price remodeling, ada yang kenal dengan price action, ada yang dikenal dengan OT ya. Sama saja intinya. Jadi ada break struktur dua kali yang terbreak, intinya terbreak dua candle. Jika satu candle kemungkinan tidak akan berhasil atau mungkin bisa dikatakan valid ya. Ini karena yang terbreak pertama kali adalah high ya, terbreak pertama kali adalah high, berarti mencari kecenderungan sell. Jika yang terbreak pertama kali adalah low-nya, berarti kecenderungan kita mencari buy. Ini karena pertama kali yang terbreak adalah high, berarti kita cari area entry sell. Di mana area entry sell? Selama ini sudah terbreak, area entry sell cukup luas ya, cukup luas. Jadi maksimal atas ya, maksimal yang atas ini. Kemudian sampai di break of starter yang sudah terbreak ini begitu luas. Nah, jarak ini antara ini kan terlalu luas. Tidak mungkin teman-teman harus layar berapa banyak, di sekitar 60 pip ya. Tidak mungkin kan, kita cari. Nah, kita cari FEG, tetap kita cari FEG, ketidakseimbangan. Kalau di M15 tidak kelihatan, ini kan ada kelihatan tetapi di sini kecil. Oke ya, kecil. Kita cari di time frame yang lebih kecil, mungkin 5 menit. Oke, kita cari 5 menit. Di 5 menit di 5 menit tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ada di sini. Kita cari di 1 menit. Terus seperti jadi multi time frame yang harus kita cari. Ya, tadi kecenderungannya kita lihat di atas ini ada blok yang ada di atas ini atau suku yang di sini, terus kemudian yang ada di sini, area sini. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena satu, kita melihat histori ke belakang, lebih banyak pemantulan di area ini.
mungkin di belakang sana banyak, kita nggak usah sampai ke belakang-belakangnya, kita sini aja. Oke, di sini ada area FVG, kemudian di sini terlalu banyak pemantulan, berarti ini merupakan decision point yang harus kita perhatikan. Nah, ini makanya saya mencari entry di sini. Kemungkinan kalau ini belum ada news, ya kita dapat juga di sini 40 pip ya. Tapi mohon maaf, ini saya tadi tidak entry real, saya hanya entry real di Asia dan juga London. Tapi ini pembelajaran aja ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman juga bisa paham. Mohon maaf bila terlalu panjang dan saya mungkin penyampaiannya juga kurang baik. Mohon maaf. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan ini pernah saya uji. Jadi uji tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, bahkan lebih yang pernah saya uji dengan probabilitas yang saya miliki sendiri ya. Ini mungkin teman-teman bisa mencobanya dengan cara backtest ininya ya. Cara backtest dengan cara-cara yang sudah saya berikan tadi, mulai dari Asia, London dan juga New York. Tidak ada yang spesial dari metode, semuanya sama, dan metode apapun semuanya baik, mempunyai win rate masing-masing ya. Ya tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan studi kasus ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.